Assalamualaikum. Hai semua. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia ya. Mari kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-104. Apa yang aku punya? Tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Aku menelan liur. Kok gini banget ya? Bagaimana? Pertanyaan Bu Hartono spontan membuatku gugup setengah mati. Aku memang dari keluarga kurang mampu, bahkan tidak mampu saat itu. Tapi itu dulu, masa kerjaku lumayan lama dan sampai saat ini sudah cukup membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Inilah saya. Apapun yang terjadi pada saya tidak akan melupakan keluarga yang telah membuat saya pada posisi sekarang ini. Menurut saya menikah adalah langkah untuk mempersatukan dua keluarga bukan hanya dua individu saja. Saya berharap bapak dan ibu berkenan. Jadi dalam keluargamu, hanya kamu aja yang jadi tentara. Sekarang pangkatnya apa? Selidik Pak Hartono. Iya, dalam keluarga besar saya hanya saya saja yang menjadi tentara perwira. Saat ini pangkat saya Letnan 1, memegang jabatan Komandan Raider 421. Lumayan sih, Pak. Tapi Mama gak mau kalau nanti setelah nikah, kamu masih harus nyetor gajimu buat keluargamu di sana. Karena kan sudah punya istri yang harus dinafkahi. Aku menahan nafas, perih rasanya hati ini ketika ada orang yang mengatur urusan gajiku. Selamanya aku harus menomorsatukan orang tua, dan tak ada yang boleh melarangku. Aku pikir Utami juga bukan orang yang serakah urusan duit, kenapa orang tuanya sangat berbeda. Aku benar-benar marah, kecewa dan sedih. Kamu gak terima ya kalau dilarang. Sekarang gini, selama kamu belum punya istri ya sah-sah saja ngirim uang untuk orang tua. Tapi ingat, setelah menikah, kamu punya tanggung jawab akan istrimu. Apalagi tadi kamu ngajakin papa sama mama pindah ke Natuna. Secara tidak langsung kami jadi tanggung jawab kamu juga loh. Kamu sudah paham sebelum mengajak kami pindah ke sana kan? Ucap Bu Hartono panjang lebar. Sudah cukup kamu menguliahkan dua adikmu sampai lulus. Kamu termasuk anak yang berbakti. Kakak yang sayang sama adiknya. Mama sangat apresiasi itu. Selanjutnya, setelah mereka berdua lulus, tanggung jawabmu sudah selesai. Pasti sebenarnya kalau kamu sekarang berjuang untuk kami, keluarga calon istrimu. Iya, itu menyapa sekali. Oh ya, adikmu itu sudah menikah? Kalau belum berat juga, MAH. Orang tuanya miskin, pasti yang jadi tulang punggungnya si imam ini, tambah Pak Hartono yang tak kalah pedas dengan ucapan istrinya. Alhamdulillah, kedua adik saya sudah menikah, jawabku pelan. Nah, bagus kalau begitu. Berkurang lagi bebannya. Tinggal kita aja, Pak. Kedua manik Bu Hartono berbinar. Kamu sudah ada persiapan untuk menikah dengan Utami kan? Apa saja? Untuk pertimbangan kami, tanya Bu Hartono lagi. Aku menggigit bibir bawah sebelum berbicara, menata hati yang masih panas. Saya lupa apa saja, semua milik saya sudah saya investasikan pada orang tua saya. Sewaktu-waktu ingin mengambilnya atau hanya sekedar bertanya, pasti harus lewat orang tua. Loh, kok gitu? Berarti sekarang kamu nggak megang duit dong? Masa apa-apa dititip ke orang tua? Bahaya ini, Pah. Aku menyeruput kopi yang mulai dingin dengan sedikit rasa menang. Lagi pula, buat apa kepo masalah duit orang lain? Itu kan hal yang sangat sensitif. Sawah yang digarap orang tuamu ada berapa hektar? Selidik Pak Hartono. Sekitar 1/4 hektar, jawabku dengan keras. Yang 2,5 hektar digarap orang lain, karena bapakku sudah tidak mampu lagi mengerjakannya. Ucapku dalam hati. Pengen tertawa, tapi masih harus jaga sikap. Yang jelas saya sudah mencetak seorang guru SD dan seorang perawat. Keduanya telah memiliki pekerjaan sendiri dan tinggal bersama suaminya masing-masing, jawabku sambil melengkungkan senyum semanis mungkin. Mereka menyombongkan diri, aku akan terus merendah, sampai mana mereka tahan denganku. Kesombongan tak akan selesai jika dibalas dengan kesombongan. Kamu sudah punya rumah dan mobil? Tanya Pak Hartono. Dimanapun saya bertugas, saya mendapatkan fasilitas rumah dan mobil dinas yang bagus dan sangat layak. Jadi belum nabung yang lainnya, pestanya bisa gak meriah? Pah, Utami anak pertama kita loh. Selama ini kita sudah nyumbang banyak di pesta perkawinan orang lain. Masa gak kembali? Mau nunggu Ayu nikah? Pasti orang-orang bertanya tentang pernikahan Utami. Gimana, Pah? Bu Hartono mulai galau.
Sebenarnya aku cukup sakit hati dengan kata-kata mereka tadi, tapi rasanya lumayan puas, membalas kesombongan mereka. Untuk apa aku pamerkan apa yang kumiliki, sedangkan yang aku miliki saja hanya titipan Allah. Sewaktu-waktu Allah memintanya, aku tak akan pernah bisa menolak. Sawah, kebun sayur dan buah, rumah, mobil yang kupunya masih dipergunakan oleh Bapak dan Kartika. Kambing dan sapi milikku kini mungkin sudah lebih dari 10 ekor, sudah cukup untuk persiapan menikah nanti. Gajiku sejak pulang dari Lebanon dulu, aku simpan dalam bentuk deposito. Selama belum ada keperluan yang sangat mendesak tentu belum aku ambil, karena tunjangan sebagai danton sudah cukup untuk keperluanku dan biaya tambah untuk kuliah Aisyah saat itu. Beberapa perhiasan yang aku beli, sengaja aku titipkan ibu. Untuk apa semuanya aku simpan saat ini? Karena saat ini belum waktunya aku mempergunakan itu semua. Bu Hartono sepertinya mulai galau dengan kata-kataku tadi. Mereka berdua berbisik pelan. Boleh pinjamnya lagi? Saya mau menelpon Utami, pinta Bu Hartono. Aku menjawab dengan anggukan kepala lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku. Kemudian menyerahkan ponsel tersebut ketika panggilan sudah tersambung. Bu Hartono masuk ke dalam rumah bersama ponselku. Entah apa yang akan dibicarakan oleh ibu dan anak itu, aku tidak mau terlalu ambil pusing. Boleh saya tahu, berapa gajinya sekarang? Tanya Pak Hartono. Kepo tingkat tinggi yang harus dibayar dengan tingkat kerendahan hati yang paling bawah. Saat ini 3.630.000. Pak Hartono cuma tanya gaji aja, kan? Jadi aku jawab jujur. Tunjangan lain-lain gak ditanya, aman identitasku. Kecil ya, tapi nanti bisa naik, kan? Tanya Pak Hartono lagi. Tentu, biasa nanti jika sudah menikah dan punya anak akan mendapatkan tunjangan anak dan istri. Raut wajah Pak Hartono semakin kelihatan masam. Apa benar mereka semua matre? Sepertinya Utami tidak begitu. Apa hidup bersama Harun membuat mereka terbiasa bergantung pada materi orang lain? Sebegitu dahsyat ketergantungan materi yang Harun iming-imingkan pada keluarga ini. Wajah tua Pak Hartono hampir sama dengan Bapak, tapi sepertinya beban hidupnya sangat berpengaruh. Membuat wajahnya seperti begitu tertekan. Sangat miris. Bapak dan Ibu Hartono dengan latar pendidikan lebih tinggi dari kedua orang tuaku harus mengabdi dengan penuh tekanan dari Harun dan keluarga besarnya. Kemewahan yang dimiliki, entah milik pribadi atau Harun. Benar apa yang dikatakan Utami, keluarganya sangat tergantung pada Harun. Ini merupakan sebuah tantangan untukku. Merubah pola pikir mereka untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sama seperti yang aku dan Utami lakukan selama ini. Nak Imam, kita kenalan keluarga dulu ya. Kalau keluarga kita cocok, selevel kita bisa teruskan lamaran ini, kata Bu Hartono ketika keluar dari dalam rumah. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.